Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 7 poin kepemimpinan. Poin yang pertama yaitu pemahaman kepemimpinan. Setiap orang satu dengan yang lainnya tentu mempunyai penafsiran mengenai kepemimpinan yang berbeda-beda yang tidak sesuai dengan definisi sebagaimana yang kita temui dalam literatur manajemen. Marilah kita simak bersama-sama makna yang benar dari kedua istilah tersebut sesuai dengan ilmu manajemen. Apa itu kepemimpinan? Dalam istilah umum, khususnya di manajemen, kepemimpinan itu sering disebut dengan istilah leader. Ada beberapa definisi dari kepemimpinan antara lain: 1. Getting things done, yaitu mencapai hasil melalui orang lain. 2. Menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. 3. Kepemimpinan itu adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. 4. Kepemimpinan adalah satu kata yaitu influence, artinya mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan, atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Apa itu model kepemimpinan? Dalam ilmu manajemen, pada umumnya dikenal 3 model kepemimpinan. Pada umumnya, ketiga model kepemimpinan ini sering kita lihat pada diri para leader dalam praktek sehari-hari dalam memanage kantor perusahaan. Masing-masing model mempunyai warna tersendiri. Ada yang timbulnya karena anugerah Tuhan Yang Maha Esa, ada juga timbulnya sangat erat hubungannya dengan sifat atau karakter dari seorang itu sendiri. Bahkan ada yang timbul karena hasil dari proses pembelajaran. Ketiga model kepemimpinan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Kepemimpinan karismatik adalah kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan, yang mana pemimpin tersebut mempunyai kemampuan luar biasa, magnet yang kuat, dan adanya keterkaitan emosional yang kuat dari yang dipimpin kepada pemimpinnya. Contohnya Bung Karno, Anwar Sadat, Mahatma Gandhi. 2. Kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan untuk mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil. B. Mengelola bawahan dengan memberi reward dan punishment. C. Biasanya menerapkan transaksi yang saling menguntungkan dengan bawahan. 3. Kepemimpinan transformasional adalah model kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dengan menekankan pada beberapa faktor antara lain perhatian atau attention, komunikasi atau communication, kepercayaan atau trust, rasa hormat atau respect, dan resiko atau risk. 4. Perilaku spesifik dari kepemimpinan transformasional. Seorang pemimpin dapat dikategorikan mempunyai sifat kepemimpinan transformasional manakala memiliki perilaku sebagai berikut. 1. Kredibel, artinya mempunyai sifat konsisten dan komitmen yang tinggi apa yang diucapkannya dengan yang diperbuat. 2. Creation opportunities, artinya menciptakan peluang bagi orang lain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. 3. Caring, artinya menunjukkan kepedulian kepada orang lain sehingga membuat bawahan merasa diakui menjadi bagian dari organisasi. 4. Communication, artinya mempunyai keterampilan komunikasi yang baik dengan orang lain. Terdapat 3 aspek dalam kepemimpinan transformasional, yakni 1. Vision adalah kemampuan diri untuk menggambarkan, menjelaskan, dan meyakinkan bahwa tentang kondisi masa depan yang diinginkannya sekaligus mewujudkannya. 2. Power adalah memiliki pengaruh, kendali, dan kuasa terhadap orang lain atau kelompok sehingga mendapatkan dukungan yang kuat untuk mencapai tujuannya. 3. Self-confidence adalah kepercayaan diri untuk bertindak yang bersumber dari pengalaman atas hal-hal yang terjadi pada kehidupannya. Power. Dalam bab ini akan dibahas lebih mendalam tentang power daripada 2 aspek lainnya, yaitu vision dan self-confidence.
Pertimbangannya karena power merupakan motif yang sangat kuat dan dibutuhkan bagi seorang manajer atau leader agar mencapai keberhasilan dalam memimpin suatu organisasi atau need for power. Dengan memiliki power, seseorang manajer atau leader akan mendapatkan dukungan dari orang lain. Berarti seorang manajer atau leader membutuhkan pengaruh dan kekuasaan untuk bisa mencapai tujuannya. 4 jenis power. Terdapat 4 jenis power seorang leader atau manajer pada umumnya, yakni 1. Personalis power, lebih digunakan untuk menunjukkan bahwa kekuasaannya lebih besar dari orang lain, menunjukkan keistimewaan statusnya, contoh minta lift khusus, tempat parkir khusus, kendaraan khusus, dan lain-lain. 2. Personal power berasal dari keahlian tertentu, sering disebut expert power, dapat juga berasal karena persahabatan atau disebut revert power. 3. Position power berasal dari otoritas yang sah atau legitimate power, secara formal memiliki kendali atas SDM, finansial, dan fasilitas. 4. Prososial power, kekuasaan tersebut tersebar di seluruh jenjang jabatan atau tidak hanya di puncak jabatan. Saling mempengaruhi satu sama lain, baik memberikan keuntungan, pekerjaan mudah terselesaikan. Sumber diambil dari djkn.kemenku.go.id. Poin yang kedua yaitu tentang perbedaan bos dan leader. Perbedaan bos dan leader sering terlihat dari cara keduanya berbicara maupun bersikap pada bawahan. Di dalam perusahaan, dua istilah tersebut selalu dianggap sama, padahal secara definisi leader adalah orang yang memimpin dan membimbing orang lain untuk bisa menampilkan performa terbaik dengan tujuan mencapai goals organisasi. Perbedaan bos dan leader. Kesalahan pemahaman mengenai perbedaan pemimpin dan manajer tidak jauh berbeda dengan bos versus leader. Lantaran memiliki anak dua, tidak sedikit yang menganggap dua istilah tersebut sama saja. Tidak semua bos bisa menjadi leader karena butuh skill kepemimpinan tinggi. Seorang leader bukan hanya memerintah, tetapi juga menginspirasi dan menjadi role model timnya karena memiliki karisma dan kepribadian yang baik. Berbanding terbalik dengan bos yang cenderung mendapatkan stigma negatif di kalangan karyawan karena terkesan otoriter dan mengintimidasi. Mengutip survei dari laman St. Bonaventure University, hanya 32% pekerja yang bahagia di tempat kerja. Sedangkan sisanya merasa tertekan karena memiliki bos yang kurang skill kepemimpinan. Oleh sebab itu, penting mengetahui perbedaan antara dua istilah tersebut untuk mengetahui apakah selama ini Anda seorang pemimpin atau bos di mata karyawan. 1. Definisi bos dan leader. Leader adalah seorang pemimpin yang tugasnya membimbing, menjadi contoh, dan mendorong anggota tim untuk bekerja sama demi mencapai tujuan perusahaan. Pengertian bos adalah seseorang yang punya jabatan tinggi atau bahkan memiliki usaha yang mengambil kendali, memberi arahan dan perintah pada pegawainya. Bos yang menguasai keahlian leadership bisa mendorong perkembangan timnya sehingga membawa dampak positif bagi bisnis. 2. Sudut pandang bos dan leader berbeda. Kepemimpinan adalah proses ketika seseorang membimbing dan mengarahkan sekelompok orang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Orang yang memimpin disebut dengan leader. Perbedaan paling mencolok dari bos dan leader yaitu cara pandang pemimpin fokus pada timnya, sedangkan bos cenderung mementingkan diri sendiri. Bos lebih fokus pada peningkatan kemahiran di karir sendiri karena mereka identik memiliki ambisi dan ego yang tinggi. Di samping itu, seseorang leader sangat mementingkan anggotanya dan sering melibatkan mereka untuk ikut menangani proyek sehingga meningkatkan kompetensi diri. Ketika berhasil, maka itu adalah pencapaian bersama, bukan hasil kerja keras sendiri. Karakter leader menghargai dan tidak asal klaim pencapaian anggotanya. 3. Cara keduanya bersikap saat ada masalah. Bos adalah orang yang memegang kendali sekaligus yang memberitahu apa yang perlu karyawan lakukan. Ini meliputi tugas tanggung jawabnya. Setelah bos memberikan tanggung jawab atau perencanaan, seorang karyawanlah yang mengeksekusi rencana tersebut.
Perbedaan bos dan leader akan terlihat ketika seseorang karyawan membuat kesalahan. Tak jarang ada bos yang langsung menyalahkan pegawai daripada introspeksi diri. Seorang leader akan bersikap tenang dan tidak mencari siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, tetapi mencoba belajar memperbaiki bersama dengan tim. 4. Leader menginspirasi tim. Bos mengintimidasi. Jika pernah menjadi karyawan, seberapa sering Anda memberikan pendapat dan didengar oleh bos? Rasanya cukup jarang, bukan? Bos lebih sering mendominasi sebuah diskusi grup, bahkan tidak memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berpartisipasi menyuarakan ide saat membuat keputusan. Parahnya, keputusan seringkali merugikan pihak karyawan. Alhasil, terjadi konflik antara atasan dengan bawahan. Karakter leader yaitu terbuka dengan ide baru yang anggotanya sampaikan dan mempertimbangkan pendapat tersebut jika memang potensial. Dari segi tampilan, bos juga tampak mengintimidasi dan galak agar dihormati karyawan. Sedangkan leader lebih humble dan berbaur dengan tim. Leader menciptakan lingkungan dan atmosfer yang aman dan nyaman bagi karyawan, sehingga mempengaruhi suasana hati dan hasil kinerja. 5. Bos sering memerintah, leader berkolaborasi. Leader adalah sosok yang menginspirasi dan pembimbing yang terbuka untuk melakukan kolaborasi. Keterlibatan anggota adalah hal yang mereka junjung. Apabila anggota aktif dan terhubung dengan pekerjaan, bisa berdampak pada hasil tugas yang dibebankan. Di sisi lain, seseorang bos suka memerintah dan menerapkan kerja yang tinggi bahkan tidak realistis. Alhasil menyebabkan karyawan tertekan dan penurunan kinerja. Sumber diambil dari mayrobin.id. Poin yang ketiga yaitu mengenai konsep dan fungsi kepemimpinan. Setiap orang pasti pernah merasakan menjadi seorang pemimpin, entah itu di lingkungan sekolah, tempat kerja, pertemanan, keluarga, atau untuk dirinya sendiri. Momen tersebut akan membantu memunculkan kualitas dan gaya kepemimpinan dalam diri Anda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepemimpinan adalah cara memimpin atau perihal memimpin. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang artinya mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau mempengaruhi. Pemimpin bukan sekedar memerintah orang di bawahnya. Sosok pemimpin membantu diri mereka sendiri dan orang lain untuk melakukan hal yang benar. Mereka menetapkan arah, membangun visi yang menginspirasi, dan menciptakan sesuatu yang baru. Kepemimpinan adalah tentang memetakan kemana Anda harus pergi untuk berhasil sebagai tim atau organisasi. Dan ketika seorang pemimpin menetapkan tujuan, mereka juga harus menggunakan keterampilan manajemen mereka untuk membimbing orang-orang mereka ke tujuan yang tepat dengan cara yang efektif dan efisien. Pengertian kepemimpinan dari para ahli seperti yang dilansir dari laman Liputan 6, pengertian kepemimpinan menurut Kartini Kartono adalah karakter khas, khususnya mengambil situasi tertentu, karena kelompok melakukan kegiatan tertentu dan memiliki tujuan dan berbagai peralatan khusus. Pemimpin kelompok dengan fitur karakteristik adalah fungsi dari situasi tertentu. Kemudian, menurut George R. Terry, pengertian kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam seseorang atau pemimpin dan pengaruh yang lain untuk mau bekerja secara sadar dalam kaitannya dengan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. William G. Scott berpendapat pengertian kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Hemphill dan Kohn, pengertian kepemimpinan adalah sikap individu yang memimpin berbagai kegiatan kelompok terhadap tujuan yang akan dicapai bersama-sama. Dari Rauch dan Pelling, pengertian kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisir terhadap pencapaian tujuan. Lalu, pengertian kepemimpinan menurut Wesker dan Massard adalah pengaruh antara pribadi yang dijalankan dalam situasi tertentu dan diarahkan melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu atau lebih. Terakhir,
P. Pigors menyatakan bahwa pengertian kepemimpinan adalah proses mendorong dan mendorong melalui interaksi yang berhasil dari perbedaan individu, pengendalian kekuatan seorang dalam mengejar tujuan bersama. Fungsi kepemimpinan, fungsi instruksif. Pemimpinan berfungsi sebagai komunikator untuk menentukan semua aspek di dalam sebuah organisasi, cara mengerjakan perintah, melaksanakan dan melaporkan hasil, dan tempat mengerjakan perintah harus diperhatikan agar setiap keputusan dapat berjalan efektif. Fungsi konsultatif. Pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Komunikasi ini digunakan saat pemimpin hendak menetapkan kebijakan atau keputusan dan memerlukan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Dengan begitu, keputusan pun dapat diambil secara efektif dan maksimal. Fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi melibatkan anggota untuk ikut serta dalam setiap pengambilan kebijakan. Ini perlu dan bagus dilakukan agar orang yang dipimpinnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi menentukan apa yang akan dilaksanakan nantinya. Fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin harus bisa mempercayakan seorang yang dipimpinnya, seperti pelimpahan wewenang dan turut andil dalam penentuan keputusan. Hal ini akan sangat membantu pekerjaan pemimpin dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, kerjasama antara pemimpin dan anggota sangat diperlukan. Fungsi pengendalian. Pemimpin harus mampu mengatur aktivitas dari para anggota agar tetap terarah. Pemimpin harus bisa memberi arahan, bimbingan, serta contoh yang baik terhadap anggota. Untuk mewujudkannya, seorang pemimpin perlu mengadakan kegiatan bimbingan, koordinasi, dan pengawasan. Diambil dari sumber merdeka.com. Poin yang keempat yaitu mengenai teori-teori kepemimpinan. Pengertian teori kepemimpinan. Nah, sekarang sudah paham arti kepemimpinan, bukan? Banyak orang yang mengatakan atau beranggapan jika kepemimpinan merupakan bawaan alamiah seorang sejak lahir. Anggapan itu mungkin dapat dikatakan benar, namun tidak sedikit pula yang beranggapan jika kepemimpinan merupakan sifat yang diperoleh seseorang karena dibentuk oleh lingkungan, pengalaman, dan juga pendidikan. Hal ini juga tidak salah. Dari ulasan di atas, ada beberapa teori yang menyatakan bahwa memiliki sifat-sifat tertentu dapat membantu seseorang individu menjadi pemimpin yang notabene sifat ini merupakan bawaan lahir individu. Namun ada teori yang menyatakan bahwa model kepemimpinan seseorang dapat dipengaruhi atau dibentuk oleh pengalaman, lingkungan, serta pendidikan dalam situasi dan kondisi tertentu. Dalam mengetahui lebih jelas mengenai teori kepemimpinan, kamu dapat membaca buku Kepemimpinan Efektif Teori, Penelitian, dan Praktik yang menjelaskan secara rinci mengenai definisi, pendekatan, teori, model, dan gaya untuk kepemimpinan. Maka dalam hal ini, kita dapat mengartikan bahwa teori kepemimpinan merupakan buah pemikiran yang berisi penjelasan mengenai apa, bagaimana, siapa, kapan, di mana, dan mengapa individu dikatakan sebagai pemimpin. Teori-teori ini dapat kita gunakan sebagai pedoman untuk mendalami konsep kepemimpinan dari diri yang muncul, sehingga paling tidak kita dapat menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Macam-macam teori kepemimpinan. 1. Gridman Theory. Gridman Theory atau dikenal sebagai teori orang hebat membuat asumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan dibawa seseorang semenjak orang tersebut dilahirkan. Teori ini berkembang sejak abad ke-19. Meski tidak dapat diidentifikasi dengan suatu kajian ilmiah mengenai karakteristik dan kombinasi manusia seperti apa yang dapat dikatakan sebagai pemimpin hebat, tetapi banyak orang mengakui bahwa hanya satu orang di antara banyaknya individu pasti memiliki ciri khas sebagai pemimpin yang hebat. 2. Trait Theory. Trait Theory atau yang sering kita sebut sebagai teori sifat kepribadian ini meyakini bahwa orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan.
Hal ini dapat diartikan sebagai kualitas kepribadian tertentu seperti keberanian, kecerdasan, pengetahuan, kecakapan, daya tanggap, imajinasi, fisik, kreativitas, rasa tanggung jawab, disiplin, dan nilai-nilai lainnya dapat membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik. Teori kepemimpinan ini fokus terhadap analisis karakteristik mental, fisik, dan sosial guna mendapatkan lebih banyak pemahaman dan pengetahuan tentang karakteristik dan kombinasi karakteristik yang umum di antara para pemimpin. 3. Kontingensi teori. Teori kontingensi ini atau yang berasal dari kata kontingensi teori menganggap bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk memimpin dan menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Atas dasar teori kontingensi ini, seseorang mungkin dapat berhasil tampil dan memimpin dengan sangat efektif pada suatu kondisi, situasi, dan tempat tertentu. Namun, kinerja kepemimpinannya berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Apabila pemimpin tersebut dipindahkan ke situasi dan kondisi lain atau ketika faktor di sekitarnya telah berubah pula, teori kontingensi atau kontingensi teori juga sering disebut dengan teori kepemimpinan situasional. 4. Teori gaya dan perilaku. Teori kepemimpinan yang berdasar gaya dan perilaku disebut sebagai kebalikan dari The Great Man Theory. Teori berdasar gaya dan perilaku menyatakan pemimpin hebat dibuat bukan dilahirkan. Teori kepemimpinan ini fokus pada tindakan seorang pemimpin, bukan pada kualitas mental atau sifat atau karakteristik bawaan dari orang tersebut. Teori ini juga menyebutkan seseorang dapat belajar dan dilatih untuk menjadi pemimpin melalui ajaran, pengalaman, dan pengamatan yang baik. Teori ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif merupakan hasil dari 3 keterampilan utama yang dimiliki oleh individu, yaitu keterampilan yang berupa keterampilan teknis, manusiawi, dan konseptual. 5. Behavioral theories. Behavioral theories merupakan reaksi atas trait teori perilaku atau behavioral theory ini menghadirkan sudut pandang baru mengenai kepemimpinan. Teori ini memberikan perhatian kepada perilaku para pemimpin itu sendiri, daripada karakteristik mental, fisik, dan sosial pemimpin tersebut. Teori ini menganggap bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi kepemimpinan dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Selain itu, teori ini menganggap bahwa kepemimpinan yang sukses adalah kepemimpinan yang didasarkan pada perilaku yang dapat dipelajari. 6. Teori Servan. Teori kepemimpinan Servan atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pelayan pertama kali ini diperkenalkan pada awal tahun 1970-an. Teori ini meyakini bahwa seseorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertugas untuk melayani, menjaga, dan memelihara kesejahteraan fisik serta mental pengikut atau anggotanya. Gaya kepemimpinan ini cenderung fokus untuk memenuhi kebutuhan pengikut dan membantu mereka menjadi untuk lebih mandiri dan berwawasan lebih luas. Pada teori ini, pemimpin yang baik juga diharuskan bisa bersimpati dan dapat meredakan kecemasan yang berlebih dari para pengikutnya. Maka dari itu, fungsi kepemimpinan diberikan pada seseorang yang pada dasarnya memiliki jiwa pelayan atau melayani. Teori ini menunjukkan bahwa tugas seseorang pemimpin adalah berkontribusi pada kesejahteraan orang lain sebagai bentuk tanggung jawab sosial. 7. Teori transaksional berasal dari kata dasar transaksi. Teori ini menggambarkan suatu gaya kepemimpinan yang berdasar pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang dengan orang lain. Dalam hal ini, tentunya yang menjadi pelaksananya adalah pemimpin dan staf atau pengikutnya. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan mendapatkan pertukaran atau transaksi yang sepadan atau saling menguntungkan antara pemimpin dengan staf. Seorang staf yang dapat melaksanakan tugas dari seorang pemimpin dengan baik merupakan nilai lebih bagi staf dan juga bagi pemimpin yang memberikan tugas. Ketika tugas tersebut dapat diselesaikan dengan baik, seorang pemimpin akan memberi apresiasi berupa tunjangan,
bonus, kenaikan gaji, kenaikan posisi, dan lain sebagainya. Pemberian apresiasi berupa uang atau tanda mata yang lain merupakan bentuk penghargaan atas kinerja seseorang, yang membuat seseorang tersebut merasa kerja kerasnya dihargai. Penghargaan ini pula merupakan suatu bentuk hal yang telah disepakatinya bersama sebelumnya. 8. Teori transformasional mengacu pada kata transformasi yang memiliki arti umum perubahan. Teori kepemimpinan transformasional merupakan sebuah teori yang mengarahkan pada istilah kemanusiaan manusia. Teori ini mengedepankan pendekatan personal pemimpin terhadap staf atau bawahan. Dapat juga organisasi dalam rangka membangun semangat, mengubah kesadaran, serta memberi inspirasi demi menciptakan tujuan bersama tanpa merasa ditekan maupun tertekan. Bahkan mampu memotivasi setiap anggotanya. Gaya pemimpin transformasional selalu ingin mengelola lembaga atau organisasi yang dipercayakan kepadanya dengan lebih efektif dan efisien. Diambil dari sumber Office.99. Poin yang kelima yaitu mengenai permasalahan dalam dunia kerja. Masalah yang terjadi pun sedikit banyak dapat berdampak di lingkungan kerja. Contohnya adalah adanya pekerjaan yang menjadi kurang maksimal karena kurangnya komunikasi. Selain itu, konflik di lingkungan kerja juga dapat berimbas terhadap ketidakseimbangan hidup karyawan. Meski normal terjadi, adanya dampak negatif tersebut sudah jelas dapat merugikan perusahaan. Bagaimana tidak, akibat konflik yang terjadi tersebut, karyawan dapat bekerja dengan tidak profesional dan menjadi faktor penghambat pencapaian tujuan yang telah direncanakan perusahaan. 5 permasalahan umum di sebuah perusahaan dan solusinya. 1. Konflik antara atasan dan bawahan. Sangatlah wajar terjadi masalah dalam hubungan kerja. Alasannya beragam, mulai dari bawahan yang tidak memberikan hasil yang memuaskan, atasan salah dalam cara memberikan feedback terhadap pekerjaan bawahan, atau sekedar miscommunication. Biasanya inilah hal yang bisa membuat bawahan menjadi tidak betah di suatu perusahaan. Maka dari itu penting untuk mengatasi konflik antara atasan dan bawahan dengan bijaksana. Solusi, tim HR adalah bagian penting untuk menanggulangi permasalahan yang ada di lingkungan kantor. Tim HR dapat menjadi penengah saat terjadi konflik antara atasan dan juga bawahan. Dengan menjadi penengah, tim HR dapat membantu antara permasalahan profesional atau pribadi dan dapat membantu mereka menyikapi permasalahan dengan lebih tepat. 2. Konflik antar karyawan. Terkadang konflik pun terjadi antar karyawan, entah antar karyawan yang kurang akur atau salah satu seorang karyawan yang merasa direndahkan. Lama-kelamaan, masalah internal ini akan mengakibatkan rusaknya lingkungan kerja dalam perusahaan. Lingkungan kerja akan menjadi tidak kondusif dan mengganggu karyawan lainnya. Solusi, antar karyawan dapat melakukan mediasi untuk mengatasi konflik ini sebelumnya konfliknya menjadi terus-menerus dan lebih benar. Melalui mediasi dapat dibentuk suatu kesepakatan bersama yang memberikan win-win solution bagi kedua belah pihak. Karyawan yang beritikat biasanya tim HR atas menjadi yang tak kalah, jangan lupa untuk menghilangkan ego masing-masing. Bagaimanapun juga, antar karyawan tetap harus dapat bekerja sama demi terlaksananya pekerjaan. 3. Pekerjaan di luar job description. Masalah yang kerap terjadi selain dalam relasi antar karyawan adalah masalah yang muncul ketika pekerjaan yang diberikan kepada karyawan tidak sesuai dengan ekspektasi saat melamar pekerjaan. Ternyata karyawan merasa keberatan lantaran ada ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realita. Hal ini dapat menghambat pekerjaan yang dilakukan karena tidak sesuai dengan keinginan hati. Solusi, karyawan dapat membicarakan hal ini dengan atasannya. Sebutkan dan jelaskan alasan Anda keberatan dengan pekerjaan yang diberikan. Pastikan juga karyawan membicarakannya dengan nada tenang dan kolaboratif, bukan dengan nada yang frustasi atau marah. Hal ini akan membuat reputasi Anda menjadi lebih positif dan dipandang sebagai seorang problem solver, alih-alih komplainer. Diambil dari sumber gramedia.com. Poin yang keenam yaitu mengenai sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan, munculnya kekuasaan pada individu atau kelompok, tidak datang dengan sendirinya atau dapat dikatakan bahwa ada sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan ada 3, yaitu kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan. 1. Kedudukan.
Sumber kekuasaan pertama ini bisa berupa jabatan saat ini. Misalnya, seseorang memiliki jabatan sebagai ketua di sebuah organisasi, memiliki pangkat yang tinggi di bidang kemiliteran, dan sebagainya. Sumber kekuasaan yang berasal dari kedudukan ini, jika ada pada seseorang yang salah, maka akan memunculkan kerugian banyak orang. 2. Kekayaan. Kekayaan menjadi sumber kekuasaan kedua. Sudah menjadi hal umum jika kekayaan yang dimiliki oleh seseorang bisa menentukan apakah seseorang itu bisa berkuasa atau tidak. Pada umumnya, seseorang yang kaya dapat menguasai seorang politikus. 3. Kepercayaan. Sumber kekuasaan yang terakhir adalah kepercayaan atau agama. Dalam hal ini, seseorang yang sudah memiliki ilmu yang cukup tinggi dalam suatu agama akan dianggap bisa membimbing para umatnya. Pada dasarnya, kekuasaan itu bisa dimiliki oleh siapa saja, tak terkecuali diri kamu, karena kekuasaan terkecil berada di dalam lingkungan keluarga. Selain itu, seseorang yang mendapatkan kekuasaan bisa karena memiliki jabatan di organisasi atau lembaga keturunan raja atau kedua-duanya. Dari manapun mendapatkan kekuasaan yang penting, mampu bertanggung jawab terhadap kekuasaan yang telah diberikan dan mampu mengarahkan orang lain ke arah yang baik dan tidak merugikan. Mempertahankan kekuasaan dalam dunia politik tidak menggambarkan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Pada umumnya, negara-negara demokrasi akan memberikan kebebasan berpendapat dan menghilangkan dinasti politik. Sumber diambil dari gramedia.com. Poin yang ketujuh mengenai sifat-sifat kepemimpinan. Sifat-sifat kepemimpinan yaitu setiap orang mempunyai sekedar pengaruh atas yang lain dengan praktek. Pengaruh ini jadi tumbuh sebagaimana orang lebih banyak dipengaruhi oleh orang lain dan sebagian kondisi lebih banyak dapat digunakan untuk mempengaruhi, maka sangat mungkin untuk seseorang atau pemimpin untuk mempengaruhi perilaku orang lain menurut keinginan-keinginan dalam suatu keadaan tertentu. Kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dari sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang mempunyai sifat-sifat kepribadian yang baik akan lebih mudah untuk diterima oleh anggotanya. Karena para pemimpin juga menjalankan sebuah fungsi dan perannya yang sangat penting juga untuk mencoba untuk memahami persoalan-persoalan yang dihadapi para anggota ketika mereka menjalankan profesinya. Oleh karena itu, dalam kepemimpinan sebuah organisasi dibutuhkan seorang pemimpin yang efektif, sehingga setiap orang yang diangkat menjadi pemimpin didasarkan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya daripada orang-orang yang dipimpin. Dan dalam keadaan tertentu, kelebihan-kelebihan itu dapat dipergunakannya untuk bertindak sebagai pemimpin, tetapi tidak semua orang dapat menggunakan keahliannya, kelebihan itu untuk memimpin. Maka, di sini akan membahas mengenai sifat-sifat pemimpin yang efektif, baik itu secara umum maupun agama, sehingga bisa menjadi pemimpin yang baik. Sifat-sifat pemimpin yang efektif. 1. Sifat-sifat pemimpin yang efektif secara umum. Untuk menjadi pemimpin diperlukannya adanya syarat-syarat tertentu dan syarat-syarat serta sifat-sifat dimiliki seseorang pemimpin berbeda-beda menurut golongan dan fungsi jabatan yang dipegangnya. Untuk menjadi pemimpin perusahaan tidak mungkin sama syarat-syarat dan sifat yang diperlukan dengan pemimpin dalam bidang pendidikan. Meskipun demikian, di samping syarat-syarat yang khusus berlaku dan diperlukan bagi jenis-jenis lembaga atau organisasi tertentu, banyak syarat dan sifat umum yang
berlaku dan diperlakukan bagi hampir semua jabatan kepemimpinan. Banyak penulis dan ahli yang mencoba merumuskan syarat-syarat dan sifat-sifat kepemimpinan menurut bidangnya masing-masing. Ada yang merumuskannya secara garis besar dan pokok-pokoknya saja, tetapi ada yang sangat rinci. Dengan mengidentifikasi sifat-sifat kepemimpinan tersebut, tidak berarti bahwa seorang pemimpin yang baik harus memiliki keseluruhan atau semua sifat tersebut. Keseluruhan sifat tersebut hanyalah merupakan tipe ideal yang tidak mungkin terdapat di dalam kenyataan. Yang diharapkan tentunya ialah agar setiap pemimpin berusaha untuk memiliki sebanyak mungkin sifat kepemimpinan yang baik itu. 2. Sifat-sifat pemimpin yang efektif secara agama. Setelah membahas mengenai sifat-sifat kepemimpinan yang baik secara umum, dalam uraian selanjutnya akan dikemukakan beberapa sifat yang diperlukan dalam kepemimpinan di pendidikan maupun agama. Jadi, bagi setiap umat ada pemimpin yang dipercayai atau kredibel sehingga mereka dapat mengajarkan kebenaran, kebaikan, dan kemuliaan dengan keteladanannya. Pemimpin harus menjadi penolong, menggerakkan, mengarahkan, dan membimbing anggota organisasi untuk memenuhi kehendak Allah. Oleh karena itu, seorang pemimpin efektif diperlukan sifat-sifat yang baik agar umat yang akan mengangkatnya sebagai pemimpin bisa mempercayainya. Sumber diambil dari idscript.com. Sekian penjelasan dari saya, Eka Wahyuning Tias, NIM 2011100002715, kelas MA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.